petang, kita ketemu lagi untuk membahas materi pertemuan minggu ke-10. Setelah kemarin kita membahas mengenai cash flow di dalam capital budgeting, maka untuk pertemuan minggu ke-10 kita akan lanjutkan tetap pada materi mengenai capital budgeting. Kita ingin mengkaitkan dengan resiko, dan sekaligus resiko tersebut itu akan membuat pihak pengambil keputusan akan menghitung ulang mengenai hasil valuasi di dalam capital budgeting. Oke, jadi kita lihat dulu tentang PPT-nya di sini di chapter 12 gitu ya. Seperti yang sudah tadi saya kemukakan, hari ini kita akan melihat yang pertama kaitannya dengan resiko. Seperti yang kita ketahui pada saat menyusun mengenai capital budgeting, selain tentang cash flow, maka bagian penting kedua yang harus dipertimbangkan adalah mengestimasi required return. Nah, untuk required return, semakin besar required return yang kita harapkan, maka sejalan dengan resiko. Itu ya, di sini nanti kita akan melihat bahwa yang namanya pengambilan keputusan ketika ada beberapa alternatif investasi aset real di capital budgeting, nah perbandingannya harus seimbang atau setara gitu ya, apple to apple. Sehingga pada saat menentukan required return antara investasi pertama dengan investasi yang kedua, resiko yang ada di dalamnya itu juga harus sama. Kalau tidak, maka hasil pengambilan keputusan bisa jadi salah. Oke, kemudian nanti kita juga akan lihat lebih dalam mengenai resiko dalam menentukan perhitungan atau hasil valuasi. Nanti kita juga akan lihat tentang analisis resiko, analisis skenario gitu ya. Ada beberapa skenario yang juga harus dipertimbangkan pada saat kita ingin melihat mengenai resiko dari investasi di aset real capital budgeting. Kemudian kita juga akan melihat resiko-resiko lain di luar ya, termasuk ketika perusahaan pengambil keputusan skupnya multinasional atau tidak hanya berada di satu negara tetapi juga berada di banyak negara. Gitu ya. Oke. Dan nanti juga kita akan lihat kaitannya ketika kita sebagai pihak pengambil keputusan akan memperbandingkan investasi, maka investasi seperti yang tadi saya kemukakan itu harus betul-betul similar, sehingga kita memperbandingkan sesuatu yang tepat. Nah, andai kata di sini ya pada saat ada beberapa alternatif ternyata tidak similar, baik mungkin secara usia, cash flow yang akan nanti didapatkan, gitu ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan. Termasuk pada saat investasi yang akan diambil itu sifatnya mutual eksklusif ataukah kemudian independen. Itu juga akan mempengaruhi ya pengambil keputusan pada saat dikaitkan dengan capital, dikaitkan dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, kita langsung masuk aja ya. Nah, seperti di awal tadi disampaikan bahwa pada saat menentukan required return, resiko itu menjadi bagian. Itu ya, semakin tinggi required return yang akan diestimasi untuk investasi di dalam capital budgeting, itu menandakan resiko di dalam investasi tersebut itu juga akan semakin besar. Nah, oleh karena itu pada saat kita bicara mengenai pengambilan keputusan capital budgeting, alternatif investasi harus mempunyai atau memiliki level resiko yang sama. Ya, jadi di sini dikemukakan level resiko harus sama, gitu ya. Nah, andai kata level resiko tidak sama, maka sebetulnya ya hasil investasi bisa jadi akan bias atau bisa jadi akan terjadi kesalahan.
Kita lihat contohnya di dalam tabel 12.1. Nah, di sini ditunjukkan ada dua proyek, yaitu proyek A dan juga proyek B. Itu ya, dengan estimasi cash flow selama 5 tahun. Untuk proyek A tahun pertama sampai dengan tahun kelima akan menghasilkan cash inflow sebesar 14.000 US dollar. Nah, sementara untuk proyek B pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima, cash inflow yang akan diperoleh itu berbeda-beda. Tahun pertama sebesar 28, tahun kedua 12.000, kemudian tahun ketiga sampai dengan tahun kelima itu baru sama sebesar 10.000. Nah, untuk mengambil proyek A, maka perusahaan harus mengeluarkan initial investment itu sebesar 42.000. Sementara untuk proyek B itu sebesar 45.000. Nah, dengan require return ya atau cost of capital, jadi pada saat perusahaan ingin menjalankan mengenai ya alternatif proyek A maupun proyek B, perusahaan menggunakan sumber pembiayaan modal dari eksternal dan timbul namanya biaya modal sebesar 10%. Nah, ketika kemudian dihitung dengan teknik yang sudah dipelajari di chapter sebelumnya di minggu ke-8, ya, teknik salah satunya adalah NPV, maka untuk proyek A akan dihasilkan NPV sebesar 11.071 US dollar. Sementara untuk proyek B itu sebesar 10.924 US dollar. Nah, kalau berdasarkan hasil keputusan, maka dari proyek A dan proyek B gitu ya, sama-sama sebetulnya menghasilkan nilai NPV yang positif. Nah, sehingga dua-duanya sebetulnya layak untuk dijalankan. Nah, ketika perusahaan itu harus memutuskan salah satu karena proyek A dan proyek B sifatnya adalah mutual eksklusif, maka yang akan diambil, nah tentu hasil NPV yang lebih besar, gitu ya. Nah, sebaliknya kalau independen boleh dua-dua bisa dijalankan karena menunjukkan NPV yang dua-duanya positif. Tapi ketika mutual eksklusif, artinya perusahaan harus memilih salah satu berdasarkan hasil hitungan kelihatan seolah-olah proyek A itu lebih layak untuk dijalankan dibandingkan proyek B. Kenapa? Karena proyek A menghasilkan NPV jauh lebih besar dibandingkan proyek B. Itu ya. Tapi kalau kita kaji lebih ulang, lebih dalam, nah kita lihat untuk proyek A tadi selama 5 tahun akan menghasilkan cash flow 14.000 setiap tahunnya. Sementara untuk proyek B, nah di sini ditunjukkan untuk tahun pertama 2 kali lipat, 2 kali lebih besar, gitu ya, hampir 2 kali lebih besar daripada proyek B. Nah, hasil NPV tentu juga akan bisa kemudian berpengaruh atau berbeda ketika kalau dilihat dari cash flow, gitu ya, pada tahun pertama proyek B akan mendapatkan cash inflow 2 kali lebih besar daripada proyek A. Nah, tentu ya, cash inflow yang didapatkan pada tahun pertama itu kemungkinan bisa direinvestasikan. Ya, ada tambahan hasil investasi gitu ya pada tahun pertama, dan tentu itu akan bisa berdampak terhadap NPV dari proyek B menjadi lebih tinggi. Nah, kalau dilihat dari hal tersebut, maka dua proyek ini sebetulnya memiliki tingkat resiko yang berbeda. Gitu ya. Oke. Nah, nih sini ditunjukkan kerasa bahwa level untuk resikonya dirasakan itu sama, tapi kenyataannya bisa jadi akan berbeda, gitu ya. Termasuk juga kemungkinan ya ke depan terkait dengan tadi cash flow, ya penerimaan cash flow kemungkinan akan diperoleh. Nah, antara 2 proyek atau 3 proyek itu bisa jadi akan juga berbeda, gitu ya. Probabilitas untuk cash flow ke depan bisa diterima itu juga bisa jadi berbeda, sehingga
dalam hal ini kita tidak boleh langsung memutuskan bahwa ketika perusahaan dihadapkan pada alternatif project A dan project B, di mana project A dan project B itu mutual eksklusif, dipilih salah satu, langsung yang memutuskan adalah project A yang akan diterima. Nggak bisa seperti itu, gitu ya. Karena sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam antara project A dan project B, apakah kemudian betul-betul similar, apakah betul-betul kemudian sama dari sisi resikonya. Nah, itu yang harus kita lihat lebih jauh. Nah, kemudian di sini juga ada contoh gitu ya, misalnya Treadwell Tire Company. Oke. Nah, di sini mempertimbangkan untuk investasi gitu ya. Project A dan Project B sifatnya adalah mutual eksklusif. Jadi pada saat kita ingin mengambil investasi gitu ya, yang harus lebih berhati-hati pada saat alternatif pertimbangannya ya bentuknya adalah mutual eksklusif gitu ya. Beda dengan yang independen. Karena kalau independen selama hasil ya teknik pengambilan keputusan melebihi dari gitu ya syarat diterima, maka sebetulnya proyek itu 22 atau 3 atau 4 itu bisa dijalankan semuanya. Tapi kalau sifatnya adalah mutual eksklusif, nggak bisa. Karena pihak perusahaan itu harus memilih salah satu. Nah, pada saat harus memilih salah satu, nah perusahaan butuh untuk memastikan betul-betul ya pada saat memperbandingkan, itu memperbandingkan sesuatu yang sama. Gitu ya, tidak boleh kemudian berbeda. Ya, dari sisi khususnya resiko karena akan menentukan kaitannya dengan hasil perhitungan gitu ya, baik itu NPV, baik itu kemudian IRR maupun dari sisi modified payback periodnya. Okay. Nah, ini ada contoh tentang Treadwell Tire Company gitu ya. Nah, ingin mempertimbangkan investasi di project A dan project B, di mana kedua proyek tersebut bersifat mutual eksklusif, gitu ya. Nah, untuk initial investment dari dua proyek sama, nilainya adalah sebesar 10.000 US dollar. Nah, oke, dengan required return atau cost of capital yang sama juga sebesar 10%, gitu ya. Kemudian ya diperkirakan cash inflow yang akan diterima selama 15 tahun ya, itu selalu konstan. Nah, hasil NPV harus lebih besar dari 0 kalau project A atau project B itu akan diterima. Nah, coba kita hitung ya. Kalau dari hasil perhitungan dengan data yang tadi gitu ya, dilihat bahwa ketika project A dan project B initial investment yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 10.000, kemudian cost of capitalnya 10%, kemudian cash flow ya yang akan diterima ke depan selama 15 tahun itu konstan. Nah, hasil NPV-nya sebesar 1.314. Artinya di sini lebih besar dari 0. Gitu ya. Positif. Maka kedua proyek itu sebetulnya akan layak untuk dijalankan. Oke. Nah, masalahnya pada saat kita kemudian lihat lebih dalam gitu ya, kemungkinan ke depan ya, tadi ini kita mau lihat kaitannya dengan cash flow setiap tahun gitu ya. Jadi kalau ini dihitung cash flow setiap tahun yang akan diperoleh untuk project A dan project B itu sebesar 1.314. Nah, kalau kita lihat lebih dalam gitu ya, kaitannya dengan kemungkinan ya estimasi cash inflow ke depan akan terrealisasi untuk project A itu 100%. Sementara untuk project B 65%. Nah, di sini ditunjukkan gitu ya bahwa sebetulnya project B itu lebih beresiko gagal cash inflow ke depan akan didapatkan oleh perusahaan dibandingkan dibandingkan proyek yang
A, gitu ya. Karena di sini tunjukkan Project A selama 15 tahun setiap tahun akan mendapatkan 1.315 dan kemungkinannya adalah 100%. Gitu ya. Jadi tingkat kepastiannya 100%. Sementara tingkat untuk Project B tingkat kepastiannya 65%. Nah, sehingga di sini ditunjukkan Project B itu lebih beresiko untuk gagal cash inflow ke depan dibandingkan yang Project A, atau di sini ditunjukkan Project A lebih kecil resikonya dibandingkan Project B. Nah, kalau dilihat dari hal tersebut, maka gitu ya, kita akan lihat sebetulnya gimana. Kalau dua-dua itu diperbandingkan, ya untuk Project A kita bisa mengatakan resikonya menjadi lebih kecil dibandingkan yang B. Nah, kita lihat lagi, kita perdalam lagi dengan analisis skenario gitu ya, untuk bisa kemudian mendapatkan kepastian gitu ya pada saat perhitungan MPV nantinya. Oke. Nah, untuk skenario analisis kita menggunakan, karena gini, yang namanya cash inflow ke depan itu kan estimasi. Namanya estimasi belum tentu realisasinya sama seperti diestimasikan. Ada kemungkinan estimasi tadi tidak sama gitu ya realisasinya. Maka dari itu kita membutuhkan skenario analisis untuk memperdalam kemungkinan yang tadi ya, bahwa Project A itu 100% dan bahwa Project B 65%. Oke. Nah, untuk skenario analisis kita punya 3 analisis skenario. Pesimis, kemudian ya rata-rata kebanyakan gitu ya, dan optimis. Oke. Nah, ini kemudian kita lihat dari Project A gitu ya, terkait dengan cash inflow yang akan diperoleh selama 15 tahun tadi sebesar 1.315. Nah, di sini ditunjukkan gitu ya. Kalau kondisinya pesimis, maka cash inflow setiap tahun yang akan diterima itu sebesar 1.500. Nah, sementara untuk Project B, untuk kondisi pesimis, ya nggak akan dapat, gitu ya, 0. Oke, nah rata-rata untuk Project A dan Project B setiap tahun ke depan bisa memperoleh cash inflow itu sebesar 2.000. Jadi sama sebetulnya antara Project A dan Project B. Tapi kalau kita lihat lebih dalam dengan analisis skenario, gitu ya, khususnya untuk skenario yang pesimis, nah Project B itu ke depan cash inflow bisa jadi nggak ada. Tapi untuk Project A ketika tadi 2.000 itu masih ada kemungkinan bisa mendapatkan 1.500 gitu ya. Nah, untuk kondisi optimis Project A cash inflow yang akan diterima setiap tahunnya 2.500. Tapi untuk Project B kemungkinan ya optimis akan bisa memperoleh cash flow 2 kali lipat gitu ya, sebesar berapa? 4.000. Oke. Nah, kalau kita lihat range-nya, maka gitu ya, untuk Project A range-nya sebesar 1.000. Gitu ya. Dilihat dari mana? Dari 1.500 sampai dengan 2.500. Nah, itu rentang, range itu rentang, gitu ya. Rentangnya adalah sebesar 1.000. Sementara untuk Project B, range-nya itu sebesar 4.000. Gitu ya, dari 0 sampai 4.000. Nah, kemudian kita lihat ya, untuk NPV, gitu ya. Untuk NPV Project A pada kondisi pesimis, gitu ya, masih bisa memperoleh positif 1.409 ya US dollar. Sementara untuk Project B pada kondisi pesimis tadi ya, cash inflow ke depan tidak akan diperoleh. Oke. Nah, sehingga perusahaan Project B kalau kondisinya pesimis justru NPV-nya itu rugi minus sebesar 10.000. Jadi nggak dapat apa-apa. Ya sebesar apa? Sebesar initial investment yang dikeluarkan. Itu kerugiannya, gitu ya. Makanya di sini itu minus 10.000 untuk Project B ketika kondisinya adalah pesimis. Oke. Untuk kondisi rata-rata kedua project baik A maupun B NPV-nya sama, yaitu sebesar 5.212.
Nah, untuk kondisi optimis, project A, NPV-nya sebesar 9.015. Nah, untuk project B, ketika kondisinya optimis, tadi ya, cash inflow ke depannya itu bisa dapat 2 kali lipat dari yang rata-rata. Nah, di sini juga ditunjukkan NPV-nya pada saat kondisi optimis, project B itu kemungkinan bisa mendapatkan 20.424, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari range, sama seperti ketika kita mencari range untuk cash inflow, nah, dari 1.000 sampai 9.015. Nah, itu range-nya sebesar 7.606. Nah, sementara untuk project B dari minus, dari nggak dapat apapun, gitu ya, bahkan malah rugi sebesar initial investment-nya, sampai dengan kalau optimis kemungkinan akan bisa diperoleh 20.000. Nah, itu range-nya sebesar 30.000. Gitu ya, rentangnya dari minus 10.000 sampai dengan 20.424 itu sebesar 30.424.